apabila kita sudah menikah nih, khususnya nih ya, yang sudah menikah ini, maka jangan main-main. Jangan main-main. Kenapa? Karena kita sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada kata-kata sesuatu yang paling dibenci di sisi Allah adalah tolak, adalah cerai. Itu adalah pintu, memang pintu, tapi pintu emergensi. Bukan dikit-dikit, gua mah kagak cocok lagi kayaknya nih Pak Ustadz sama suami. Datang lagi suaminya, kayaknya Pak Ustadz saya udah gak resep nih sama istri saya. Habis pulangnya, perginya ngelayap kagak izin-izin. Kan gampang sekarang orang cerai kan? Bukan mentang-mentang sambal istri kurang pedas, langsung besok cerai. Waduh, itu mah bukan emergency exit itu mah. Itu mah pintu gerbang itu kalau begitu. Ya. Ini harus paham kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidina ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin yang membahas tentang bab akidah, atau mungkin yang lebih masyhur di kalangan kitab-kitab ulama kalau kita perhatikan bab iman. Misalnya di Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi meletakkan misalnya bab tentang ikhlas di awal-awal. Tapi semua kalau kita ringkas sama kesimpulannya, bab ini adalah salah satu tahapan yang sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah SAW. Kapan kita gagal memahami tentang iman ini, maka akan sangat berpengaruh pada pola kehidupan yang akan kita jalani. Sekali lagi kita tidak bosan nih menyampaikan kenapa Rasulullah periode Mekah itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan periode Madinah. 13 tahun kan, hampir di sana, semata-mata semuanya temanya dan bertumpu pada tema tentang iman. Bagaimana Nabi mengajarkan, mendidik para sahabat tentang iman. Atau dalam bab kitab ini bicara tentang akidah. Nah, maka di sini kita mendapatkan penjelasan bahwa ternyata kita ini ya, hamba Allah yang sangat luar biasa ini. Kalau Allah menyebutkan kita ini sebagai ahsanul khaliqin, ya memang betul. Dari semua ciptaan yang ada di alam semesta ini, kalau kita amati, manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling sempurna. Dan itu memang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Namun, meskipun demikian, tidak lantas kemudian makhluk Allah yang bernama manusia ini, yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna ini, juga kesempurnaan itu dapat bertahan pada pribadi-pribadi manusia itu sendiri. Nanti kesananya Allah menjelaskan manusia-manusia itu nanti dibagi lagi gitu. Nah, di antara manusia yang betul-betul mendapatkan hakikat dirinya sebagai manusia adalah di mana dia diberikan kan bekal akal. Lewat instrumen akal inilah manusia sejatinya bisa berpikir tentang yang paling mendasar dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita urai kalimat akidah itu sendiri, kan itu akidah itu aqoda, ikatan. Dalam hal ini banyak sekali di antara saudara-saudara kita ketika mendengarkan akidah, ya biasa aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mendengarkan kalimat akidah itu dahsyat sekali. Kenapa? Karena akidah di sini yang dimaksud adalah keterikatan kita. Kita punya akad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ikatan yang paling kuat di dunia ini kecuali
ikatan akidah ini. Makanya di dalam Islam, dalam Islam, bab akidah ini sekali lagi adalah bab yang sangat fundamental, bab yang sangat penting, bab yang sangat menentukan nanti perilaku seseorang itu bagaimana. Nah, berbicara tentang akidah ataupun keterikatan ataupun ikatan, apa pembahasannya? Maka di sana kita mendapatkan penjelasan lewat kitab ini, manusia yang sejati itu mesti dia bisa menampilkan sosoknya yang sempurna itu dengan memfungsikan akalnya itu. Kan kita udah mafhum ya, bedanya manusia dengan makhluk lain kan akal. Kalau cuman makan, minum, apalagi kawin, ya hewan juga seperti itu. Yang nggak ada pada makhluk lain ya akal itu. Nah, maka oleh karena itu di sini kita bisa melihat orang nih, khususnya orang Islam, bisa kita lihat nilai dirinya itu sejauh mana dia mampu memfungsikan akalnya. Nah, begitu ya. Sejauh mana dia mampu memfungsikan akalnya. Atau dalam bahasa yang lain, ya dikatakan manusia itu manusia yang sejati, manusia yang sempurna adalah saat manusia itu mampu mengoperasikan atau memfungsikan akal yang Allah berikan itu. Apa tandanya manusia itu akalnya berfungsi? Tanda yang paling nyata adalah manusia itu senantiasa berpikir. Nah, selanjutnya apa tandanya manusia berpikir? Nah, kalau ditanya seperti itu gimana jawabannya? Apa tandanya manusia bisa berpikir? Atau bahasa lainnya, bagaimana kita mau lihat, kan semuanya manusia ya. Di dunia ini berapa miliar nih manusia. Tapi dari sekian banyak manusia ini, apa ciri khas yang paling menonjol dari seorang diri manusia, bahwa dia itu memang adalah berpikir? Apa yang paling menonjol tandanya? Tandanya adalah, yang paling menonjol adalah manusia itu senantiasa bertanya. Udah biarin aja, dia mau ikut ngaji. Jadi manusia itu ternyata nanti terlihat identitasnya sebagai makhluk yang sempurna itu adalah saat dia mampu memfungsikan akalnya. Apa tandanya dia mampu memfungsikan akalnya? Saat dia dalam kehidupan yang dia jalan itu selalu berpikir. Nah, apa tandanya orang berpikir? Tanda yang paling nyata adalah dia selalu akan punya pertanyaan. Nah, jadi bertanya. Jadi manusia kalau misalnya nggak bertanya, ya kalau bahasa Jawanya itu nggak mikir belas itu. Kalau manusia nggak bertanya. Itu salah satu ciri khas yang akan dimiliki oleh setiap manusia yang memfungsikan akalnya tadi. Jadi dia bertanya. Bertanya tentang apa? Nah, tentu tentang hal yang paling besar dan yang paling mendasar. Beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tuh ya. Bagaimana kita harus bertanya tentang kehidupan ini, satu. Kemudian bagaimana kita bertanya, karena objek berpikir itu cuma 3 kan? Masih ingat nggak? 1, alam semesta. Yang kedua, kehidupan. Yang ketiga, manusia. Cuma 3 ini objek berpikir. Jadi jin, malaikat, setan itu nggak jadi objek berpikir. Jadi kalau ada orang hari ini, tapi justru sekarang banyak orang mikirin jin kan? Iya, ternak jin ya. Padahal di dalam Islam, ya itu dijelaskan. Yang namanya jin, setan, malaikat bukan jadi objek berpikir. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa jin, setan, malaikat nggak dijadikan objek berpikir? Karena goib. Udah selesai udah. Gampang kan? Nah, yang justru objek berpikir kita itu tadi ya, tandanya orang berpikir itu tadi adalah yang 3 tadi. Alam semesta ini, kehidupan dan manusia. Nah, sekarang coba kita bahas satu, kehidupan. Orang kalau dia berpikir, kalau dia manusia sejati, mesti ada bertanya dalam hatinya. Ini saya hidup ini mau ngapain ya? Mesti begitu. Kalau nggak begitu ya berarti dia nggak mikir. Atau akalnya nggak berfungsi maksimal. Apakah cuma sampai di situ? Enggak. Jadi orang yang betul-betul yang berpikir tadi itu dia bertanya tuh tentang kehidupan misalnya tuh. Ya Allah, ini saya hidup di dunia ini mau ngapain sih ya?
Terus kehidupan sebelum dunia ini ada nggak ya? Kehidupan sebelum dunia ini dan kehidupan yang saya jalani sekarang ini ada kaitannya nggak ya? Ada nggak kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Ada nggak kaitannya kehidupan sebelum dunia ini dengan setelah kehidupan dunia ini? Itu ditanya terus sama dia itu. Kalau dia nggak tanya tentang hal itu, maka nanti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kalau bahasa kita mentaklid buta. Dari situ dasarnya. Dari situ bangkitnya manusia. Saat dia mampu memutuskan sekaligus memikirkan kehidupannya. Nah, dalam kehidupan kita ini sendiri pun nanti harus selalu diiring dengan pertanyaan, Pak. Contoh bagaimana? Mas Heri kerja jam berapa berangkat? Jam 7 pulang? Kalau Mas Heri tergolong kategori hamba Allah yang penciptanya sempurna tadi itu, setiap pagi berangkat mesti ada bertanya dalam diri Pak Mas Heri. Ya Allah, saya ini berangkat kerja, mau ngapain? Mesti gitu. Saya kerja nih kan, pulang malam. Kerja pulang malam. Paling jawaban kita apa? Cari nafkah. Sekarang tanya lagi, dia bertanya terus itu. Nanti kalau saya dapat duit, buat apa ini? Mesti bertanya terus. Orang nyimpan duit nih, nyimpan duit. Kan udah sering saya sampaikan ya. Orang nyimpan duit, di dalam Islam, duit yang disimpan itu, sama yang nyimpan, mesti ditanya sama dia. Ini duit saya simpan buat apa ya? Harus begitu, ada alasannya, ada reasonnya. Enggak cuma disimpan. Jadi kalau diurut nanti ke belakang, ketika manusia itu dewasa, kemudian nanti memutuskan untuk berkeluarga, itu mulai itu mestinya. Karena ketika orang sudah akil balik atau mukallaf, itu sudah dituntut kan, sudah terikat dia sama hukum Allah. Maka segala kehidupan yang dia jalani punya konsekuensi. Maka kalau tidak dilandasi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu ngambang dia. Mas Aji dulu sebelum menikah, mesti begitu. Saya orang nih, anak muda nih, umur 22 tahun. Saya putuskan deh untuk menikah bulan Desember misalnya. Bagi orang yang punya akidah yang benar, itu dia harus punya pemahaman yang sempurna. Ya Allah, saya nikah ini buat apa? Mesti gitu. Enggak cuma nikah-nikah doang. Nah itu yang sekarang yang enggak ada. Coba lihat orang kalau mau nikah. Emang ada sampai semendasar itu pertanyaannya? Enggak bakalan. Coba deh disensus gitu. Berapa orang anak-anak muda yang baru nikah itu, sebelum dia nikah dia bertanya dulu tuh, merenung. Berujlah dulu, ya Allah, saya mau nikah ini. Tapi dalam hati yang paling dalam itu dia bertanya enggak? Saya mau nikah ini buat apa ya? Paling bagus itu jawaban kalau anak yang soleh ngikutin sunnah Rasulullah. Tapi mesti berlanjut pertanyaan itu. Kenapa? Karena nanti setelah dia menikah akan ada kehidupan yang baru. Setelah ada istri di sampingnya, dia bertanya lagi. Ya Allah, ini istri ini, apakah mungkin istri yang ada di samping saya ini, kalau bukan ada atas izin Allah? Mesti begitu harusnya. Makanya kalau kita bicara tentang ayat-ayat pernikahan itu kan, sebelum orang menikah itu kan yang dibaca sama qori apa tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Coba bayangkan tuh. Kalau diulas ini makna wa min ayatihi. Ini hati-hati. Kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan wa min ayatihi, itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Allah ingin menyatakan begini. Dari sebahagian ayat-ayatku kata Allah, aku menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Maka suami yang tadi itu, yang berpikir tadi itu, kalau dia sudah berhasil nih berangkat, startnya seperti itu. Ya Allah, istriku ini tidak akan mungkin menjadi pendamping hidupku kalau tidak ada atas izin Allah. Ini ayat Allah. Ini tanda kebesaran Allah istriku ini. Kalau udah seperti itu, mustahil yang namanya ada KDRT. Nggak mungkin. Istri pun nggak mungkin dia selingkuh, nggak mungkin. Kalau satu dengan yang lain, suami dengan istri itu saling memahami tentang hakikat hidup tadi. Makanya akad tuh. Nah, ini nyambung lagi tuh. Akidah, ya tadi akoda, itu asalnya akoda, ikatan. Sama dengan akad nikah. Jadi orang yang sudah menikah, nah ini jarang nih diketahui nih ya. Nah ini jarang-jarang saya sampaikan ini. Orang yang sudah, benar-benar ini, coba simak aja dulu ya. Orang yang sudah menikah tuh, itu diikat bukan dengan tali rapia. Astagfirullahaladzim.
Ini orang banyak nggak paham ini. Ini mudah-mudahan yang lihat dan yang nonton ini anak muda-muda orang baru kawin, yang baru nikah. Itu nikah kita dengan istri itu bukan ikatannya tali rapia. Tapi dengan apa? Nah, jangan-jangan yang udah lama nggak tahu juga nih. Bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Yang udah senior gimana ceritanya nih? Lah, itu kita nikah itu ya. Nikah itu, ikatannya siapa yang mengikat? Yang mengikat siapa? Halal kita pergaul istri kita itu gara-gara apa? Ayo, gara-gara akad. Tapi akad bimakna di sini jangan cuma di permukaannya doang dipahami. Akad bimakna di situ kita diikat, dipersatukan oleh siapa? Allah. Terus kalau udah begitu apa pemahamannya? Berarti ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Nggak bakal bisa dilepas itu mah. Wah, ini hati-hati. Nggak bakal bisa dilepas itu. Makanya kan ada hadis tuh. Ujungnya tuh ya, ada hadis tuh. Abghadul halal indallahi at-talaq. Kalau kita belajar balaghah, ya, ilmu Al-Qur'an itu ada balaghah namanya. Kita amati hadis Rasulullah ini luar biasa. Coba perhatikan kata Nabi. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tapi halal, tapi dibenci Allah. Apa itu? Tolak, cerai. Maksudnya bagaimana nih? Nah, ini kan orang banyak nggak paham tuh, cuman segitu doang tuh. Cuman segitu doang. Makanya kalau kita belajar tafsir, belajar balaghah tadi, kita dapat maknanya tuh. Apa maksudnya? Berarti Nabi seakan-akan ingin menyampaikan kepada umatnya, apabila kita sudah menikah nih, khususnya nih ya, yang sudah menikah ini, maka jangan main-main. Jangan main-main. Kenapa? Karena kita sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada kata-kata sesuatu yang paling dibenci di sisi Allah adalah tolak, adalah cerai? Itu adalah pintu, memang pintu, tapi pintu emergensi. Bukan dikit-dikit, gua mah kagak cocok lagi kayaknya nih Pak Ustadz sama suami. Datang lagi suaminya, kayaknya Pak Ustadz saya udah nggak resep nih sama istri saya. Habis pulangnya, perginya ngelayap kagak izin-izin. Kan gampang sekarang orang cerai kan? Padahal betul, cerai itu adalah pintu yang disediakan Islam. Tapi sekali lagi, pintu itu bukan pintu yang seperti ini. Tapi itu emergency exit. Saya mau nanya sama kita nih. Udah pernah naik pesawat semua kan? Udah pernah belum? Ada yang belum? Kasihan amat ya. Hari gini belum pernah naik pesawat. Itu coba lihat di pesawat itu. Ada nggak emergency exitnya? Saya mau nanya, ada nggak orang yang keluar dari situ? Ada kalau lagi darurat. Ya, maksudnya alur berpikirnya coba kita. Itu pintu emergency exit tidak akan pernah dipakai sebenarnya. Nggak pernah dipakai itu mah. Mati semua mah 200 orang. Nggak pernah dipakai itu. Itu bisa berfungsi ya. Emergency exit itu bisa berfungsi kalau betul-betul keadaan darurat. Jadi dalam pernikahan juga sama. Bukan mentang-mentang sambal istri kurang pedas langsung besok cerai. Waduh, itu mah bukan emergency exit itu mah. Itu mah pintu gerbang itu kalau begitu. Ya. Nah, ini harus paham kita ini. Kalau bila perlu ya, abghadul pakai isim tabdil. Isim tabdil itu yang paling. Jadi bukan hanya marah Allah, tapi Allah paling marah. Tuh, coba bayangin tuh. Makanya pintu cerai itu bagaikan satu rumah, itu mah emergency exit. Itu pun kan dikunci tuh. Dikunci. Kuncinya emang disimpan? Dibuang. Dibuang ke mana kuncinya? Dibuang ke mana kuncinya? Kalau emergency exit tuh. Bukan disimpan Pak Pur di laci. Kalau disimpan dibuang, bukan ke kali. Kalau ke kali ntar ketemu lagi. Ke laut sono, ke Ancol, buang. Artinya apa? Berarti kalau ada satu bahaya dalam rumah itu orang nggak bisa keluar dari pintu utama, nggak bisa keluar dari emergency exit. Kenapa? Kuncinya udah dibuang. Terus bagaimana? Mesti manjat dia ke genteng. Mesti manjat ke genteng. Lihat loteng dia tuh. Tahu dia tuh kalau itu nih udah nggak ada jalan keluar lagi udah. Emang terpaksa banget. Kesimpulannya adalah perceraian
baru nanti dinyatakan sah, atau dalam bahasa yang lainnya baru boleh kita lewat pintu itu kalau betul-betul keluarga itu dalam keadaan darurat. Nah, ini penting ini, Pak. Ya, dalam keadaan darurat. Jadi bukan nggak masalah sepele. Bahkan ulama menjelaskan yang dikatakan darurat dalam rumah tangga itu tidak berkaitan sama sekali dengan yang namanya urusan jasmani. Darurat itu hanya nanti berbicara tentang akidah. Misalnya seorang istri khawatir karena itu suami memang zolim banget itu. Khawatir bahkan mungkin ya, kan banyak sekarang nikah sebelumnya tadi beda agama. Begitu mau nikah karena laki-laki emang udah cinta sama ini perempuan, biarin dah saya masuk Islam. Kan begitu bahasanya ya. Masuk Islam tuh. Jadi masuk Islam mah ya kita nggak tahu ya kan. Nanti kita tahu kan setelah berjalan itu rumah tangga. Kalau dia mau masuk Islam sebelum menikah, kita kan juga nggak boleh seujon. Ya udah alhamdulillah, nambah saudara kita begitu kan. Tapi faktanya tidak sedikit. Begitu sudah menikah, kemudian ini berjalan rumah tangga, bahkan kadang-kadang dibawa dari rumah mertuanya, dibawa ke kota lain. Setelah punya anak 1, 2, 3, itu laki-laki kembali lagi kepada agama yang lama. Baru nanti selanjutnya apa? Istrinya yang tadinya muslim itu pelan-pelan nggak bisa, nggak mau masuk agama dia. Akhirnya nanti ujung-ujungnya dengan cara kekerasan. Istri beda Pak sama kita Pak. Kalau istri itu kalau udah nikah itu masih setia. Itu fitrahnya perempuan itu. Di mana-mana perempuan kalau udah nikah setia. Dia nggak bakal nyari lagi kalau perempuan mah. Memang kayak kita. Lirik-lirik. Masih jelalatan. Perempuan enggak dia. Coba tanya, enggak. Mohon maaf. Bahkan sekalipun wanita itu mohon maaf. Walaupun dia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pekerja pekerja seks komersial. Betul nggak itu bahasanya? PSK ya? PSK di Karadenan 1 kiloan itu artinya. Jadi oleh karena itu ini sangat mahal ini ilmu ini ya. Banyak orang nggak tahu ini. Mudah-mudahan yang nonton ya, yang melihat kajian ini dapat ilmu yang bermanfaat, khususnya pasangan muda-mudi yang baru menikah. Ketahuilah wahai saudaraku, wahai adik-adikku semua, bahwa pernikahan itu adalah diikat dengan ikatan suci, diikat dengan ikatan yang kuat. Siapa yang mengikat? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akad nikah terjadi bagi kedua pasangan suami istri, tidak ada kata cerai, tidak ada kata berpisah. Nanti bahkan ikatan itu, kenapa dikatakan ikatan suci? Maka ikatan inilah nanti yang sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Suami istri itu memang idealnya tidak hanya bersama di dunia, tapi nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itulah visi misi kita. Nah, kalau kita kembalikan kepada tadi sedikit lagi, bagaimana ikatan kita kepada Allah? Nah, ini yang paling kuat ini. Makanya tadi itu terwujud ketika seorang hamba itu sudah mampu memfungsikan akal yang diberikan Allah itu. Apa cirinya? Dia akan selalu berpikir. Apa tanda orang berpikir? Dia akan selalu bertanya. Maka kehidupan yang kita jalan ini nyaris berarti kita hari ini, termasuk kumpulnya kita malam hari ini, mesti kita bertanya tadi mestinya. Kalau kita adalah manusia yang sejati. Jadi apapun yang kita lakukan, maka saya sering sampaikan tuh, kalau sistematika cara berpikir ini kita pakai, ya, mohon maaf, demi Allah kita akan hidup tenang. Tidak hanya tenang, tapi kita akan objektif. Tidak hanya objektif, tapi kita hidup akan jauh daripada yang namanya prasangka duga, prasangka buruk. Jauh dari pribadi kita. Kenapa? Karena semua kita udah timbang, udah nalar, udah kita pikirkan. Jadi nggak asal berjalan, nggak asal ngikut kita mah. Ya, nah maka oleh karena itu pentingnya di situ. Jadi akidah ini adalah salah satu hal yang sangat urgen. Tidak boleh kita kemudian pemahaman tentang akidah ini nggak boleh ikut-ikutan, fatal akibatnya. Harus berdasarkan pemikiran yang mendalam. Ya Allah, kita memutuskan karena uqdatul kubroh itu ya, ikatan kita dari mana, kemudian sekarang kita mau ngapain, setelah ini kita mau kemana, itu kan namanya uqdatul kubroh. 3 ikatan besar. Itu sangat kuat, ruwet, nggak bakal bisa diurai. Nggak bakal bisa diurai dengan apapun, kecuali dengan kunci yang bernama akidah.
Lewat akidah inilah kita paham bahwa ada zat yang maha kuasa, zat yang absolut, yang kekuasaannya tidak terbatas. Kita menjadi paham bahwa semua yang mengatur kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi tadi, ciri khasnya ini yang paling penting nih bagi kita ya. Ciri khasnya bagi kita adalah di sini, kalau kita tidak bisa memposisikan fungsi akal kita yang Allah anugerahkan ini, maka sepanjang itu kita tidak akan bisa bangkit. Baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, apalagi bangsa dan negara, nggak bakal bisa. Apalagi kalau kita masyarakat yang ikut-ikutan, waduh, begitu tabrakan di pertigaan, rame, ada apa? Nggak taunya topeng monyet, bukannya tabrakan. Begitu orang Indonesia. Udah rame aja duluan. Kenapa? Nggak mikir. Kemana orang? Pergi. Ya kan? Nah, maka saya ini mengingatkan nih kepada antum-antum semua, jangan sampai ada aktivitas kehidupan yang kita jalan ini tidak ada jawabannya. Mesti kita tanya, mau ngapain? Ya, mau ngapain? Kerja, mau ngapain? Mau ngumpulin duit? Iya, oke, nggak apa-apa, silakan. Nah, setelah duit sudah terkumpul, mau ngapain? Supaya saya bisa beli motor, Pak Ustadz. Iya, kalau sudah beli motor, mau ngapain lagi? Supaya motor ini saya lebih enak kalau saya ibadah, bahkan saya nanti bisa mengunjungi beberapa masjid. Oh iya, setelah itu ya saya berharap dengan adanya seperti itu, saya banyak amal, Pak Ustadz. Itu mantap seperti itu. Jadi jangan ditanya, kenapa kamu kerja? Ya, paling jauh jawabannya. Ya kan kewajiban Pak Ustadz, suami mau nafkahi. Nafkahi siapa? Istri. Emang nafkah istri berapa? Ya, kalau istri saya mah berapa aja dikasih, mau Pak Ustadz. Oh gitu, iya. Terus nanti kalau misalnya udah dikasih duitnya, buat apa lagi? Ya udah buat beli kangkung, buat beli ikan teri, gitu dong. Sisanya ya buat nabung lah. Nabung buat apa? Jangan sampai nggak bisa dijawab, itu maksudnya. Karena semua akan ditanya sama Allah, begitu. Kan kita udah tahu ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ditanya sama Allah semua. Jadi nggak main-main. Jadi bahasa lainnya mah sebenarnya nggak ada yang gratis sebenarnya ya. Semua nanti summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu jelas tuh ayatnya tuh. Allah akan bertanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita kemanakan? Kita buat apa? Kita pergunakan buat apa? Begitu. Jadi kesimpulannya adalah lewat bab ini mengulang sekaligus menguatkan bahwa ternyata kalau kita ingin bangkit, ingin bahagia, ingin selamat yang pasti, ingin selamat dunia akhirat, maka itu bisa kita dapatkan lewat memfungsikan akal ini, dibangun, dilandaskan pada akidah Islamiyah, lalu kemudian dalam menjalani kehidupan ini senantiasa kita ikatkan diri kita kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau itu kita jaga istiqomah sampai akhir hayat kita mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang dicatat mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.